Badai energi mengguncang langit. Dalam radius 10.000 kaki, segalanya berubah gelap. Ruang runtuh akibat benturan kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan itu berani melawan Black Demon Lightning. Gumam para sesepuh di atas panggung batu tertegun. Dia sudah mencapai Dosheng bintang 1, ucap tetua pertama berjas linen. Meski kekuatannya tak sebesar petir pil tingkat 9, Black Demon Lightning ini bahkan bisa mengancam Ban Sheng. Keenam sesepuh saling berpandangan, terkejut. Anak muda itu sudah melampaui kita semua. Jika dia menang dalam pemilihan ini, bisik salah satu sesepuh, menara pil akan diuntungkan dalam aliansi. Hall of Souls terlalu kuat. Jika kita ingin bertahan, kita butuh sekutu. Tetua pertama menambahkan. Aturan hanya berlaku kalau menara masih berdiri. Badai perlahan menghilang. Di langit, tubuh Xiaoyan tetap berdiri kokoh. Meski kulitnya terasa mati rasa, dia tak mengalami cedera berarti. Ini kekuatan Black Demon Lightning, luar biasa gumamnya. Namun awan hitam menghilang dan seekor naga api meraung sebelum tubuhnya meledak. Dari dalam, sinar cahaya melesat, mencoba kabur. Xiaoyan langsung muncul di hadapan cahaya itu dan meraihnya. Cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi binatang buas raksasa, menghantamnya dengan cakar besar. Xiaoyan menangkisnya dan langsung mengejar. Makhluk itu berubah wujud menjadi sosok berbentuk manusia, menyerupai dirinya sendiri. Menarik. Treasure Pil tingkat 9 bisa berubah bentuk, ujarnya. Treasure Pil itu meraung. Ia tak bisa bicara, hanya mencoba bertahan. Namun Xiaoyan segera menguncinya dan menekankan telapak ke dahinya. Dalam sekejap, tubuhnya menyusut, kembali menjadi pil berwarna zamrud seukuran mata naga. Dari pil itu, kabut pil yang kaya menyebar, sangat misterius. Xiaoyan turun ke tanah. Iblis Tua Hou berdiri tak jauh dengan wajah marah, menggenggam pil berwarna merah menyala jelas kalah. Salah satu tetua berseru, "Silakan perkenalkan pil kalian." Hou menjawab duluan. Flame Demon Quiet Mysterious Pil, tingkat 8, 9 warna. Untuk pengguna Douqi elemen api, bisa meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Tatapannya penuh kebanggaan. Xiaoyan mengangkat pil zamrudnya. Pil kembalinya Bodhisattva Agung. Treasure Pil tingkat 9. Efeknya 2 kali lebih besar dari Bodhisattva Pil. Meningkatkan kemungkinan terobosan ke Ban Sheng menjadi 50%. 2 kali lipat? Seruan dan tatapan terkejut langsung terdengar dari para ahli dan tetua. Bahkan tetua pertama tampak terkejut. Terobosan dari Dozun ke Dosheng adalah batas hidup dan mati. Dengan kemungkinan 50%, para elit puncak pasti rela membayar harga berapapun. Pil ini hanya bisa dimurnikan setelah melalui ratusan percobaan di dalam pohon Bodhisattva, jelas Xiaoyan, dan hanya bisa dibuat dengan benih Bodhisattva. Seorang elder menegaskan, klaim palsu akan membuatmu didiskualifikasi, kau tahu itu. Xiaoyan tersenyum tenang. Saya siap menanggungnya jika itu bohong. Para tetua berdiskusi sejenak, lalu tetua pertama berkata, pemenang seleksi ini adalah Xiaoyan. Wajah iblis Tua Hou menjadi pucat saat pengumuman kemenangan diumumkan. Puluhan tahun bersaing dengan Yao Lao, kini justru kalah dari muridnya sendiri. Selamat Yao Tua, ucap Suan Kongzi sambil menangkupkan tangan. Sepertinya muridmu bahkan telah melampauimu. Yao Lao tersenyum bangga. Mewariskan segalanya pada murid yang luar biasa, itu kebahagiaan seorang guru. Iblis Tua Hou mendengus dan pergi dengan gusar. Di atas panggung, tetua pertama memandang Xiaoyan. Meski jauh lebih muda, Xiaoyan kini pantas disetarakan dengannya. Xiaoyan, kau akan menjadi tetua menara pil kecil. Kau dan Yao Chen, ikutlah. Kita akan membahas masalah aliansi. Xiaoyan mengangguk dengan hormat. Inilah tujuan utamanya datang, mengamankan suara menara pil. Di ruang pertemuan, 10 sesepuh duduk melingkar. Tetua pertama berbicara tenang, menara pil bersikap netral. Banyak yang menentang aliansi, karena ini melanggar aturan lama. Xiaoyan menjawab tegas, jika menara pil terus diam saat para alkemis diculik oleh Hall of Souls,
status suci menara ini akan runtuh. Saat itu, apa bedanya dengan faksi biasa? Beberapa sesepuh tampak tidak senang, tapi tak bisa membantah. Hall of Souls memang semakin berani, dan kepercayaan para alkemis mulai memudar. Tetua pertama menghela napas. Muridmu ini tajam, Yao Chen. Yao Lao tertawa, anak muda wajar kalau agak keras kepala. Namun, dia punya alasan kuat. Baiklah, dengan dukungan mayoritas, aliansi kita setujui. Xiaoyan menangkupkan tangan. Terima kasih, Tetua pertama. Tetua pertama melanjutkan, aliansi ini mungkin jadi peringatan bagi Hall of Souls. Tapi jika mereka masih melewati batas, maka Menara Pil akan bertarung sampai akhir. Kami akan bersama kalian, sahut Xiaoyan. Kapan aliansi dimulai? Tanya tetua pertama. 3 hari lagi, di Pavilion Bintang Jatuh. Burning Flame Valley dan Sekte Bunga juga akan hadir. Para sesepuh terkejut. Kalau begitu, ini akan jadi kekuatan besar. Aku akan datang sendiri, kata tetua pertama, matanya bersinar tajam. 3 hari kemudian, hari aliansi, Pavilion Bintang Jatuh menjadi pusat perhatian. Dalam 2 hari, pertahanannya diperkuat hingga radius 500 km diawasi ketat. Hari ketiga, cuaca cerah dan pintu ke alam bintang terbuka untuk para tamu. Cahaya melonjak di langit. Kelompok dari Sekte Bunga datang lebih dulu, dipimpin Yun Yun dan 2 wanita kuat tingkat menengah dan tinggi Ban Sheng. Yao Lao menyapa ramah. Feri Qing, Feri Hua, selamat datang. Salah satu dari mereka menatapnya tajam. Kau akhirnya menjadi tua. Xiaoyan menahan tawa. Guru memang banyak meninggalkan jejak. Tak lama, angin panas menerpa. Cahaya merah menyelimuti langit dan membentuk sosok-sosok gagah. Di barisan depan, berdiri seorang lelaki tua berambut merah menyala dengan aura menakutkan. Hou Yun, iblis tua itu masih hidup, bisik Yao Lao. Melihatnya, Yao Lao hanya tersenyum. Persiapan aliansi telah lengkap. Xiaoyan memandang serius sosok tua berambut merah api di kejauhan. Lelaki itu bukan orang biasa. Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah. Leluhur Hou Yun dari Burning Flame Valley. Old Yao, tak kusangka kau masih hidup, seru Hou Yun saat mendarat bersama Tang Zhen dan Tang Hoer. Yao Lao tertawa. Kau juga sudah menjadi Dou Sheng rupanya. Hou Yun mendengus. Nyawaku hampir melayang saat menembus level itu. Tapi dibandingkan dengan bocah di belakangmu, hidupku ini menyedihkan. Tatapannya jatuh pada Xiaoyan. Kau Xiaoyan, luar biasa. Sangat cocok untuk Hoerku. Tang Hoer memerah. Malu dengan ucapan kakeknya. Xiaoyan hanya tersenyum kaku dan menangkupkan tangan hormat. Tiba-tiba, ruang bergetar. Beberapa sosok muncul. Elder pertama dari Menara Pil, Suan Kongzi, dan lainnya. Setan tua Lin, kau juga datang rupanya, ujar Hou Yun heran. Kenapa? Cuma kau yang boleh, balas Elder pertama sambil tertawa. Yao Lao segera mengajak semua masuk ke aula utama Pavilion Bintang Jatuh. Setelah duduk, pembahasan dimulai. Semua tahu ancaman Hall of Souls, ucap Yao Lao tegas. Menara Pil paling menderita. Burning Flame Valley pernah bermusuhan dengan mereka. Sekte Langit Mendalam juga dibalik penyerangan pada Sekte Bunga. Musuh kita sama, jadi aliansi ini diperlukan. Semua mengangguk. Hou Yun bertanya, aliansi ini tak akan mencampuri urusan internal faksi lain, bukan? Setiap pihak setara, jawab Yao Lao. Xiaoyan menambahkan, jika salah satu dari kita diserang, yang lain wajib membantu. Hanya dengan bersatu kita bisa melawan Hall of Souls. Elder pertama setuju. Peri King dari Sekte Bunga mengangkat isu penting. Siapa ketua aliansi? Aula hening. Yao Lao tak ingin menimbulkan gosip, jadi menyerahkan keputusan kepada 3 pihak lainnya. Xiaoyan menengahi. Selain ketua, akan ada 3 wakil yang bisa menolak keputusan jika sepakat. Peri King menyebutkan kandidat yang cocok hanyalah Yao Lao atau Elder pertama. Namun Elder pertama menolak. Saya sudah tua. Posisi ini cocok untuk Yao Chen. Dengan berat hati, Yao Lao menerima. Lalu Xiaoyan bicara. Sekarang,
Mari tentukan nama aliansi kita. Hou Yun menyarankan Ultimate Righteous Hall, tapi ditolak secara halus. Elder pertama menyarankan Heaven Mansion untuk menandingi Hall of Souls. Xiaoyan menyederhanakannya menjadi Sky Mansion dan semua setuju. Yao Lao mengangkat gelas untuk Sky Mansion. Namun sebelum bersulang, ruang tiba-tiba bergetar. Kabut hitam merembes masuk ke tengah aula. Suara dingin tanpa emosi terdengar, Sky Mansion, nama yang mendominasi, tapi kepala aula ini ingin tahu, apakah kalian hidup cukup lama untuk menikmatinya? Mendengarnya Xiaoyan terkejut saat suara dingin dari ruang terdistorsi. Kabut hitam perlahan membentuk sosok manusia yang menyebut dirinya wakil kepala aula jiwa, jelas kiriman langsung dari Hall of Souls. Gunakan tubuh aslimu jika kau berani, ejek Xiaoyan dingin, menyadari bahwa ini hanya bayangan. Namun sosok itu justru memunculkan cermin hitam yang memperlihatkan ayah Xiaoyan, Xiaozhan, disiksa dan dirantai dalam penjara gelap. Wajah Xiaoyan langsung berubah garang. Aura membunuhnya menyapu seluruh aula, membuat benda-benda di sekitarnya hancur. "Ayah!" serunya, mengenali sosok lemah dalam cermin. "Serahkan Touche Ancient God Jade, atau ayahmu mati," ancam si kabut hitam. Xiaoyan menggertakkan gigi, tinjunya berderak, tapi suara lembut dan dingin dari Sun Er menenangkannya, membantunya kembali berpikir jernih. "Kau takkan dapatkan giok itu, kecuali kau serahkan ayahku lebih dulu. Jika kontak kami terputus, giok ini akan jatuh ke tangan klanku," balas Xiaoyan tegas. Sosok berkabut tertawa getir, menyadari trik ancaman tak berhasil. Ia melanjutkan mengancam menara pil, sekte bunga, dan lembah api terbakar, lalu menyebut bahwa Hall of Souls telah lama mengincar para alkemis. Tetua pertama Pil Tower dan lainnya tidak gentar. Xiaoyan bahkan menantang balik dengan penuh tekad. "Katakan pada semua orang Hall of Souls, aku akan membunuh setiap bajingan dari aula jiwa dan klan Hun." Xiaoyan menghancurkan ruang tempat bayangan itu berdiri. Sosok kabut hitam menghilang sambil tertawa dan mengejek. "Tunggu hari itu datang." Suasana kembali hening. Yao Lao menyimpulkan bahwa Hall of Souls telah lama mengetahui rencana mereka dan sengaja menakut-nakuti semua faksi. Namun semua faksi, Pil Tower, sekte bunga, lembah api terbakar, menyatakan kesediaan mereka tetap membentuk aliansi. Jika begitu, dalam beberapa hari kita umumkan aliansi ini. Kita juga akan membangun lubang cacing penghubung antar faksi untuk saling memperkuat, ujar Xiaoyan tegas. Setelah semua pergi, Xiaoyan dan Yao Lao hanya bisa menatap ke arah langit dengan pandangan serius. Mereka tahu, Central Plains yang tenang akan segera terbakar oleh perang besar. Setelah pembentukan aliansi Rumah Langit, yang terdiri dari Paviliun Bintang Jatuh, Menara Pil, Sekte Bunga, dan Lembah Api Terbakar, Dataran Tengah diguncang hebat. Keempat faksi besar ini, dengan reputasi luar biasa, kini membentuk kekuatan baru yang bahkan dapat menyaingi dominasi Hall of Souls. Aliansi ini jauh melampaui kekuatan aliansi sungai yang mendalam sebelumnya. Sekte-sekte kecil segera berebut menjalin hubungan, berharap dapat bergabung. Namun, Xiaoyan dan Yao Lao hanya menerima faksi-faksi bernilai tinggi demi menjaga kekuatan internal tetap solid. Untuk mengatur urusan eksternal dan internal, Feng Zunze, ahli strategi dan administrasi, dipanggil kembali. Di bawah kepemimpinannya, struktur aliansi berkembang pesat dan mulai membangun lubang cacing antar faksi sebagai jalur penghubung cepat. Meski kekuatan aliansi terus meningkat, Hall of Souls tetap diam, menyembunyikan niat mereka. Kewaspadaan meningkat. Xiaoyan dan Yao Lao segera mendirikan aula informasi untuk memantau pergerakan musuh. Dalam waktu singkat, 2 cabang Hall of Souls berhasil ditemukan dan dihancurkan, meski dengan pengorbanan. Xiaoyan sempat ingin menyerang langsung, namun Yao Lao menahannya. Klan Hun masih menjadi bayangan mengerikan di belakang Hall of Souls, terlalu berbahaya untuk dilawan terburu-buru.
Aliansi harus terus tumbuh hingga cukup kuat menghadapi ancaman ini. Di tengah itu, Yao Lao mengabarkan bahwa api teratai setan pemurni akan muncul dalam 9 bulan. Ini bisa memicu perebutan besar di antara para elit. Cailin dengan tubuh spesialnya, Python penelan surga 7 warna, memiliki peluang besar untuk melangkah ke kelas Ban Sheng. Ini akan menjadi aset penting dalam peperangan mendatang. Xiaoyan disarankan mencari batu esensi 9 warna demi mempercepat evolusi Cailin. Jika berhasil, kekuatannya akan menyaingi Raja Ular Surga kuno. Namun, untuk menaklukkan api teratai setan pemurni, mereka harus menuju 9 tenang. Dalam tanah milik suku Python musim semi, sebuah tempat berbahaya, namun penuh potensi kekuatan luar biasa. Terkejut mendengar peringatan Yao Lao. Jangan bilang kau kira menundukkan Purifying Demonic Lotus Flame semudah itu hanya karena kau dosheng? Yao Lao tersenyum masam. Api itu muncul setiap 1000 tahun, tapi tak ada satupun yang berhasil menaklukkannya. Xiaoyan mengerutkan kening. Bahkan para ahli puncak gagal. Dengan kekuatannya sekarang, itu jelas belum cukup. Kita butuh bantuan dari luar, lanjut Yao Lao. Ia mengeluarkan gulungan merah tua, resep pil musim semi kuning 9 yin, sebuah pil tingkat 9. Obat ini bisa memperlemah energi api lotus lewat kekuatan yin ekstrem. Tapi bahan utamanya, kristal darah musim semi, hanya bisa ditemukan di dasar Nine Serene Spring, jelas Yao Lao. Itulah tujuan kita berikutnya. Xiaoyan mengangguk serius. Ia tahu ini adalah peluang satu-satunya. Jika gagal sekarang, ia harus menunggu 1000 tahun lagi. Yao Lao memperingatkan bahwa tempat itu adalah wilayah Python Nine Serene Deep Ground. Mereka menganggap Nine Serene Spring sebagai tanah suci. Bahkan Yao Lao tak berani masuk terlalu dalam. Namun Xiaoyan punya keuntungan. 4 api surgawi yang bisa melindungi tubuhnya dari energi yin ekstrem. Ini juga tanah suci bagi Cailin, tambah Yao Lao. Jika dia berevolusi menjadi piton 9 warna, dia bisa melahap langit. Namun, Xiaoyan tahu akan ada perlawanan. Python Nine Serene Deep Ground adalah salah satu dari 3 klan besar binatang ajaib. Akan ada pertumpahan darah. Kita tak perlu takut, Yao Lao tersenyum. Jika terjadi konflik besar, robek token spasial, aku dan Ho Yun akan datang. Aliansi kita sekarang cukup kuat. Keesokan paginya, Xiaoyan, Cailin, Xiao Yisan, dan Qinglin langsung menuju wilayah binatang buas. Perjalanan yang dulu butuh beberapa hari kini hanya setengah hari berkat kekuatan mereka. Mereka tak berhenti dan langsung menuju markas suku Python Nine Serene Deep Ground, terletak jauh di bawah tanah. Meski memiliki banyak cabang di permukaan, garis keturunan mereka makin lama makin menurun, menimbulkan konflik internal. Tujuan utama mereka, Nine Serene Ground Abyss, terowongan utama ke dunia bawah tanah, dijaga ketat oleh suku ular tersebut. Tapi penjagaan ini tak berarti apa-apa bagi kekuatan Xiaoyan. Saat kelompok mereka tiba di tebing menghadap jurang, Xiaoyan bersiap membuka ruang teleportasi. Namun, beberapa sosok tiba-tiba melesat ke udara, menghalangi jalur mereka. Mereka, naga void kuno, gumam Xiaoyan. Ia bisa merasakan garis keturunan naga dalam tubuh mereka. Apakah ini orang-orang dari Xian? Pikirnya, tapi segera ragu. Tapi apa urusan mereka di sini? Fluktuasi energi dilepaskannya secara halus. Tak lama, suara tersembunyi terdengar. Raja Naga mengirimkan informasi penting. Ekspresi Xiaoyan menegang mendengar nama Raja Naga. Ia tahu suku naga void kuno terbagi dalam 4 pulau. 1 dikuasai Xian di timur. 3 lainnya dikendalikan oleh masing-masing Raja Naga kuat. Mereka bukan dari pihak Xian, tapi dari 3 pulau naga lainnya, gumamnya, curiga. Xiaoyan menduga mereka datang ke suku Python Nine Serene Deep Ground untuk membentuk aliansi rahasia. Jika benar, berarti perang saudara di tubuh suku naga makin parah. Xian, meski telah selesai bertapa, pasti kewalahan menghadapi kekuatan gabungan ketiga Raja Naga. Aku harus masuk ke ruang kosong dan membantu Xian.
Pikir Xiaoyan, jika suku naga disatukan, kekuatan mereka akan cukup menandingi klan Hun. Di bawah tanah, sekelompok sosok besar dan kuat bergerak cepat. Salah satunya bertanya, "Komandan Qin, akankah suku Python bersedia membantu kita?" Komandan Qin berwajah persegi dan bersuara berat menjawab, "Kami beri mereka darah esensi ular surga kuno. Mereka pasti setuju. Tapi, bukankah Pulau Naga Timur punya kaisar naga? Hentikan! Raja kita punya garis keturunan bangsawan. Kita hanya jalankan perintah." Namun, pergerakan mereka terhenti ketika melihat sosok misterius menghadang. Yang di depan, "Minggir!" bentak Komandan Qin. "Tunggu, aku ingin bertanya," balas sosok itu, Xiaoyan, sambil mengangkat tangan. Saat itu, ruang langsung memadat. Seluruh kelompok tak bisa bergerak. Komandan Qin terkejut. "Kau siapa?" "Kami dari suku naga Void kuno." Xiaoyan menatap dingin. "Kalian dari pulau utara, selatan, atau barat?" Wajah Qin berubah. "Informasi itu hanya diketahui oleh naga kuno. Aku tak tahu yang kau bicarakan." Elaknya, tanpa bicara, Xiaoyan menekan jarinya. Lubang berdarah muncul di tubuh Qin. Darah mengucur deras. Setiap jari yang kutekan, satu lubang lagi. Dalam 5 menit, kau kehabisan darah. Kau tahu apa artinya bagi naga sepertimu?" Qin gemetar. "Kami, dari Pulau Naga Utara, kami tak pernah menyinggungmu. Bagaimana kondisi perang saudara kalian? 3 pulau menyerang timur, tapi gagal karena Kaisar Naga muncul. Dia panggil kembali para sesepuh dari ruang kosong. Apa tujuan kalian ke suku Python? Membentuk aliansi untuk mengalahkan Pulau Naga Timur. Melibatkan suku luar untuk konflik internal. Memalukan, geram Xiaoyan. "Itu keputusan 3 Raja Naga. Kami hanya pelaksana." Xiaoyan menyipitkan mata. "Siapa lagi yang kalian undang?" Qin menegang. "Jawab." "Suku Heaven Demon Phoenix. Mereka setuju membantu, tapi meminta Kaisar Naga baru diserahkan kepada mereka." Mata Xiaoyan langsung membeku. Mereka bahkan bersedia menyerahkan Ziyan ke musuh utama. Tinjunya mengepal. 3 Raja Naga itu pantas dihancurkan. Tubuh Komandan Qin gemetar saat melihat kemarahan Xiaoyan. Ia buru-buru bungkam. "Ziyan pasti dalam masalah," bisik Cailin khawatir. "Kita bantu sekarang." Xiaoyan menggeleng. "Jangan gegabah. Selama suku Heaven Demon Phoenix dan Python 9 Serene Deep Ground tidak ikut campur di alam kosong, Ziyan bisa bertahan. Kita harus menahan 2 suku itu di sini." Cailin mengangguk setuju. Setelah mendapat semua informasi dari Komandan Qin, Xiaoyan menyegel douci mereka dan melempar mereka ke celah jurang. "Nasib mereka tergantung keberuntungan," ucapnya datar. Xiaoyan dan kelompoknya segera bergerak ke bagian terdalam dunia bawah tanah, menuju Nine Serene Spring, tempat suci Python 9 Serene Deep Ground. Berkat peta yang mereka miliki, mereka berhasil melewati medan rumit dan beberapa wilayah suku ular. Dalam waktu singkat, mereka tiba di jantung wilayah Python 9 Serene Deep Ground, jaringan Serene Snake bawah tanah. "Benar-benar besar," gumam Cailin kagum melihat banyaknya suku ular di sana. "Mungkin asal-usul sukuku dari sini." Xiaoyan mengarahkan pandangan ke bawah. 9 mata air tenang ada di bagian terdalam. Banyak ahli di sana, bahkan Ban Sheng. "Kita harus menyembunyikan aura." Semua mengangguk. Xiaoyan segera memanipulasi ruang dan menyelimuti mereka. Dengan penguasaan kekuatan spasialnya, mereka berhasil menyusup hingga ke dasar jaringan tanpa terdeteksi. Di sana, mereka menemukan jurang raksasa yang tak berdasar. Aura gelap dan dingin keluar dari dasar, membuat darah membeku dan douci kaku. Itulah Nin Serene Spring yang legendaris. Xiaoyan mendekat, merasakan hawa membekukan masuk ke tubuhnya. Saat menyentuh permukaan air, es langsung menjalar ke lengannya. Ia segera memanggil api surgawi untuk mencairkan es. "Tempat ini benar-benar ekstrem," gumamnya. Ia menoleh ke Cailin. "Aku akan turun dan ambil kristal darah musim semi. Setelah itu, kau menyusul. Aku akan menjagamu." Cailin mengangguk serius. "Kalau tak bisa, jangan paksa."
Xiaoyan meyakinkannya. Lalu ia memperingatkan yang lain untuk bersembunyi. Setelah itu, dia memanggil keempat api surgawinya. Suhu tinggi bentrok dengan hawa dingin, menciptakan kabut putih pekat. Dengan napas tenang, Xiaoyan menerobos masuk ke dalam danau kuning tua. Gelembung dan asap muncul saat tubuhnya tenggelam. Uap tebal melesat ke udara, lalu mereda. Cailin memandang kabut yang tersisa sebelum memberi isyarat kepada Xiao Yisan dan King Lin. Kita bersembunyi. Tunggu dia kembali dan rencanakan langkah berikutnya. Mereka mengangguk dan segera menghilang ke dalam bayangan. Kesunyian kembali menyelimuti Nin Serin Spring. Hanya angin aneh dari langit dalam jurang yang sesekali terdengar, namun tak seorang pun muncul. Tubuh Xiaoyan melesat bagai kilat di dalam danau kuning yang gelap. Api surgawi menyelimuti tubuhnya, mengeluarkan suara mendesis saat menyentuh air yang mengandung kekuatan gelap dan dingin yang mengerikan. Bahkan dengan api surgawi, Douqi mulai melambat. Aku harus mempercepat. Xiaoyan mempercepat gerakannya, tapi semakin dalam dia menyelam, energi dingin semakin membekukan tubuh dan Douqi-nya. Rasa mati, rasa menjalar. Mata air ini seperti lautan korosi bagi Douqi. Tiba-tiba, aliran air di belakangnya bergetar. Dengan refleks tajam, Xiaoyan melepaskan pukulan ke belakang. Sosok hitam misterius langsung hancur menjadi darah. Ada makhluk hidup di sini? Sebelum ia bisa menyelam lebih dalam, kabut hitam tebal menyelimuti pandangannya. Kabut itu ternyata ribuan ular hitam aneh dengan sisik tajam. Mereka meluncurkan panah air gelap yang memotong danau dan menghantam ke arahnya. Ular ini, panah airnya mengandung kekuatan penghancur. Bahkan Ban Sheng bisa terluka. Xiaoyan bergerak cepat, menghindar sambil dikejar panah air dan makhluk-makhluk itu. Akhirnya, dengan kesal, ia melemparkan segumpal api surgawi ke belakangnya. Api itu meledak menjadi lautan api, memanggang puluhan ular sekaligus. Makhluk-makhluk itu mundur, takut pada api yang membakar, lalu terus menembakkan panah air dari jauh, mencoba memadamkannya. Xiaoyan tak menyia-nyiakan momen itu dan menukik lebih dalam lagi. Akhirnya berhasil menghindari kejaran mereka. Setelah melintasi kegelapan yang dalam, cahaya samar muncul. Ia tiba di dasar musim semi yang tenang. Hamparan pasir luas terbentang. Pecahan batu berkilau bersinar, menerangi dasar danau. Tapi, tak ada kristal darah musim semi seperti yang dicari. Apa semua kristal telah diambil oleh suku ular? Tepat saat ia frustrasi, suara erangan lirih menyelinap ke telinganya. Selamatkan aku. Xiaoyan langsung waspada. Ia meledakkan Douqi-nya, namun tidak menemukan apapun. Ilusi? Tidak. Aku tidak mungkin salah dengar. Ia menunduk, meletakkan telapak tangannya ke pasir. Tiba-tiba, tanah bergetar. Rantai logam besar perlahan tersingkap dari bawah pasir, terhubung ke tonjolan batu besar seperti gunung. Di tengah keempat rantai itu, ada lumpur hitam pekat. Xiaoyan menyapu lumpur itu dengan gelombang Douqi dan melihatnya. Seorang pria kurus seperti kerangka, tubuhnya mengering namun memancarkan aura kuat. Aura Dousheng, bahkan mungkin bintang ketiga. Saat Xiaoyan memandangi sosok itu dengan waspada, tubuh kering itu membuka mata. Tatapannya liar, hampir gila. Selamatkan aku, suara parau itu melengking. Selamatkan aku, dan seluruh suku Python 9 tenang akan menjadi bawahanmu. Jeritan itu menggelegar di dasar mata air, seolah suara dari neraka. Suara yang dapat mengguncang hati siapapun. Xiaoyan mengerutkan kening saat memandangi sosok kurus yang terikat 4 rantai logam di dasar musim semi 9 tenang. Energi dingin dan gelap dari rantai itu terus menyerap Douqi sosok itu, membuatnya hidup dalam siksaan tanpa akhir. Siapa kau?
Mengapa kau terjebak di sini?" Sosok itu mengangkat kepala, matanya sayu, dan suara parau seperti gesekan batu. "Aku Yao Ming, kepala suku sah Python Nine Serene Deep Ground. Dikhianati adikku sendiri, Yao Xiaotian. Dia meracuniku, merebut posisiku, dan menyegelkanku di sini selama berabad-abad." Suara Yao Ming bergetar oleh kebencian yang telah lama terpendam. "Bantu aku keluar, dan aku akan menyanggupi permintaan apapun yang kau ajukan." Xiaoyan tidak langsung menjawab. Dia tahu Yao Xiaotian adalah kepala suku saat ini. Tapi mendengar cerita ini, matanya menjadi dalam. "Jika kau benar-benar Yao Ming, mengapa dia tak membunuhmu? Karena dia ingin aku menderita. Dan aku telah melakukannya cukup lama." Yao Ming mengungkapkan bahwa meskipun kekuatannya telah terkikis, energi gelap dari musim semi juga secara tak langsung memperkuatnya. Kini dia berada di kelas Dousheng Bintang 2. Sementara Yao Xiaotian kemungkinan telah mencapai Dousheng Bintang 1 dengan dukungan dari tetua pertama yang juga kuat. "Kau ingin kubebaskan? Lalu percaya begitu saja pada kata-katamu?" tanya Xiaoyan dingin. Yao Ming terdiam, menyadari keraguan itu wajar. "Namun," lanjut Xiaoyan, "jika kau bersedia, berikan jiwamu padaku. Aku akan menanam jejak spiritual. Jika kau berkhianat, cukup satu pikiran, dan jiwamu akan hancur." Wajah Yao Ming menegang, tapi kemudian tatapannya menjadi gelap, didorong oleh dendam yang membara. "Baik, aku akan lakukan apapun, asal aku bisa membunuh bajingan itu." Dengan desahan berat, Yao Ming memanggil jiwanya, seekor ular hitam raksasa. Xiaoyan menanamkan segel api surgawi ke dahinya. Jejak spiritual itu menyatu. Jika Yao Ming mengkhianati janji, dia akan binasa seketika. "Sekarang, apakah kau tahu di mana kristal darah musim semi berada?" Yao Ming mengangguk. Ia membuka mulut dan memuntahkan kristal darah berukuran telapak tangan, memancarkan aura dingin dengan aliran darah di dalamnya. "Aku telah menyerap banyak selama ratusan tahun, tapi yang ini adalah yang terakhir." Xiaoyan memandangi kristal itu dengan serius. Xiaoyan menerima kristal darah musim semi. Energinya begitu dingin dan pekat hingga langsung membekukan tangannya. Tapi ia hanya tersenyum puas dan menyimpannya. Ini memang kristal darah musim semi. "Sekarang, bagaimana cara membebaskanmu?" tanyanya pada sosok kurus yang terikat rantai. "Yao Ming." Yao Ming menjelaskan, bukan rantainya yang menjebaknya, tapi batu yin musim semi kuning yang mengisap douqinya tanpa henti. Hanya mekanisme tersembunyi di dasar batu itu yang bisa memutuskan segel. Xiaoyan tak buang waktu. Dengan api surgawinya, ia menyelidik celah rantai hingga jarum api berhasil menembus pelet keras di dalam batu. Rantai pertama pecah. Dengan teknik yang sama, satu demi satu rantai lainnya pun ikut terlepas. "Kau berhasil." Yao Ming terengah, matanya liar oleh emosi setelah ratusan tahun terkurung. Sementara itu, di dalam istana mewah, di jaringan bawah tanah, pemimpin Python 9 tenang, Yao Xiaotian, tiba-tiba membuka mata. Segel Yao Ming telah rusak, wajahnya menjadi dingin. Dengan cepat, ia menghilang dari singgasananya. Di balik kepergiannya, seorang tetua menenangkan tamu-tamu yang hadir, menyembunyikan kepanikan yang menjalar. Xiaoyan menopang Yao Ming yang nyaris roboh. "Konsumsi ini." Xiaoyan melempar botol pil. "Kita harus segera keluar. Kau butuh waktu untuk pulih. Lalu kita akan urus Yao Xiaotian bersama." Yao Ming mengangguk penuh rasa syukur. "Selama aku masih hidup, seluruh suku Python akan berdiri di pihakmu, Xiaoyan." Mereka bergegas meninggalkan danau. Dalam perjalanan, ular-ular aneh sempat muncul. Namun satu suara aneh dari Yao Ming membuat mereka langsung lari ketakutan. Setelah menembus permukaan air, Xiaoyan menarik Yao Ming ke daratan. Tapi sebelum sempat bernapas lega, suara keras terdengar dari langit. Cailin jatuh dari udara. Xiaoyan segera menyambutnya. Matanya menyipit tajam saat melihat darah di sudut bibirnya. "Dia menyerang kami." Qinglin dan Xiao Yisan terluka, desis Cailin sambil menggertakkan gigi. Xiaoyan menoleh. Tak jauh dari sana, Qinglin dan Little Fairy Doctor tampak lemah dan berdarah.
Matanya menjadi sedingin es. Di udara, berdiri Yao Xiaotian, berpakaian hitam, memancarkan aura kejam. Ia menyeringai saat melihat Xiaoyan. "Kau berani menghancurkan rencanaku?" katanya dengan suara dingin. "Hari ini, kau akan terkubur di dasar musim semi ini, dan ketiga wanita ini akan jadi milik raja ini." "Yao Xiaotian, dasar bajingan tua, hari ini aku akan mencabikmu dan melempar sisa-sisamu ke gua 10.000 ular." Raungan Yao Ming menggema dari dasar jurang. Matanya merah, membara menatap sosok hitam di langit. Yao Xiaotian, sang pengkhianat. "Kakakku, ternyata kau masih hidup. Tapi sekarang, bahkan satu seranganku pun tak bisa kau tahan." Ejek Yao Xiaotian dingin. Mata Xiaoyan tetap datar, namun dia mengerti. Yao Xiaotian bukan musuh biasa. Dia adalah Dou Sheng bintang satu tingkat menengah, jauh lebih kuat dari kebanyakan elit. "Bocah, kau mengganggu wilayahku. Hari ini, kau dan si cacat itu akan dikorbankan." Tanpa basa-basi, Xiaoyan mengirim Yao Ming ke tepi danau untuk memulihkan Dou Qi-nya. Dia sendiri melayang ke langit, berdiri di hadapan Yao Xiaotian. "Ini pertama kalinya aku menghadapi sesama Dou Sheng sejak aku menembus level itu." "Bagus," Yao Xiaotian terkekeh. "Tempat ini akan jadi makammu." Aura mengerikan melonjak saat Yao Xiaotian membentuk telapak tangan hitam raksasa dari energi gelap. "Mati!" Tangan itu menghantam ke bawah. Namun, api surgawi membakar ruang. Xiaoyan berdiri di tengah lautan api, menguapkan telapak itu seketika. Yao Xiaotian menyipit. Api surgawi menarik. Dia segera merapal skill berikutnya. Jari musim semi kuning. Sebuah jari raksasa sepanjang ribuan kaki terbentuk di langit, menjulang seperti pilar langit. Jari itu menukik, mengguncang tanah dan langit, melumat jurang hingga retak-retak. Xiaoyan mengangkat tangannya, kekuatan hitam melonjak. Great Heaven Creation Palm. Bola cahaya hitam raksasa terbentuk, dunia bergetar. Bola itu menyerap bebatuan, ruang, dan akhirnya menelan jari musim semi kuning dalam badai destruktif. Segalanya hancur dan Yao Xiaotian tertegun. Bajingan kecil ini, tubuhnya membengkak dan berubah menjadi ular hitam raksasa sepanjang 10.000 kaki. Auranya jahat dan menakutkan. Skill penyegel, segel besar, musim semi kuning. Kekuatan gelap dari danau menyeruak, membentuk segel hitam raksasa bertuliskan simbol kuno. "Hati-hati, itu skill yang membuatku tersegel berabad-abad," seru Yao Ming. "Tekan!" Segel itu menghantam dasar danau dengan keras. Gua bergetar, permukaan air meledak, jurang diratakan. Yao Xiaotian tertawa penuh keyakinan, tapi segel itu terpental ke udara, pecah. Apa? Dari dalam ledakan cahaya, suara Xiaoyan menggema. "Kau tidak pantas menekanku." Cahaya emas meledak. Sosok raksasa berlapis cahaya api, 4 warna melayang di udara. Sebuah tangan emas berisi teratai api menghantam dari atas. Serangan itu menghancurkan kepala ular raksasa. Darah panas muncrat. Tubuh Yao Xiaotian terpental, menabrak tebing hingga hancur. Saat ia terguling, tinju emas menghantamnya lagi dan lagi. Api surgawi membakar tubuhnya, membuatnya menjerit pilu. Tiba-tiba, "Brengsek, kalian berani bertindak seenaknya di wilayah kami. Pengawal ular, tangkap mereka." Raungan meledak dari kejauhan. Aura kuat melonjak. Angin deras menggetarkan udara. Puluhan sosok elit dari suku Python Nine Serene Deep Ground mendekat, tertarik oleh pertempuran besar ini.